Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat sobatku, sobat perayaman dimanapun sobatku berada. Salam ayam laga. Saya termasuk tipe penggemar ayam aduan, tapi saya berbicara dari banyak sisi ya. Artinya ayam aduan itu tidak selalu kita hobi ngadu ke talang, taruhan dan sebagainya. Memang tidak bisa dipungkiri kadang-kadang kita memang untuk ngebrand dalam artian masuk ke komunitas, terus eh, mengenal ayam lebih dekat, tekniknya bagaimana, ayam yang bagus seperti apa, ayam tipe kekinian bagaimana, terus ayam-ayam yang mental juara tuh ciri fisiknya seperti apa, katurangkanya seperti apa. Memang kita sekali waktu memang harus masuk ke sana, tapi saya itu tidak pure suka untuk masalah itu. Tidak, jadi prosentasenya hanya sekitar 10 sampai 15% dari kegiatan di perayaman. Kali ini saya akan mencoba sharing dari dunia perayaman dari sisi lain. Bagaimana sih ide-ide kreatif mencari uang buat kita di dunia perayaman, terutama khususnya ayam laga. Banyak sekali hal sih yang bisa kita kerjakan atau ide-ide kreatif yang bisa kita kerjakan untuk menghasilkan uang, terlepas dari urusan kita di kalang. Banyak sekali ya, kalau yang sudah umum kan seperti kita beternak, kita jualan pakan, terus kita jualan aksesoris ayam kayak semacam barbelnya, glitternya, ayunannya, terus kayak ya banyak hal lah yang bisa kita jual itu sebenarnya. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Artinya ketika kita mau mengambil segmentasi lain dari masalah ayam, dunia perayaman, segmentasi lain dalam artian kita mencari uang, syarat mutlak yang harus kita lakukan adalah pertama knowledge. Artinya kita paham masalah ayam dulu. Karena memang ketika kita mau menjual sesuatu, itu yang paling penting itu knowledge, pengetahuan kita seputar ayam. Walaupun kita jualannya bukan ayam, kita ternak, terus kita urus, terus kita besarkan, kita latih dan sebagainya. Nggak jual ayam siap jadi juga, enggak. Walaupun kita jualannya hanya glitter, kurung rangga, terus bungkus jalu, terus kayak obat-obatan. Cuma kita knowledge-nya harus, ketika contohnya begini, ketika kita uh, main ke salah satu mitra kita, pelanggan kita, ayamnya lagi kena jalu, kita bagaimana bisa ngasih sharing, oh jalu itu obatnya ini nih pak nih, teknisnya seperti ini, terus perlakuannya seperti ini biar ayam tidak stres, jadi imunitas tubuhnya bagus sehingga ayam cepat sembuh, terus perlakuannya seperti apa. Nah, contohnya kayak gitu. Terus ketika kita main ke tempat mitra lagi gitu, sambil mesen beras merahnya, sambil mesen itunya, kita bisa ngasih sharing juga. Kemarin mitra kita ngadu kalah karena memang ayamnya bagus, luar biasa bagus, tapi tenaganya kurang. Nah, kita bisa ngasih sharing itu. Atau ayamnya bagus, tenaga full, terus tandingnya ukurannya sudah benar, umurnya sudah benar, tapi kok masih kalah juga. Nah, kita bisa ngasih sharing, artinya ayam itu kadang-kadang kita walaupun bagus, dia punya favorit, juga punya kelemahan. Misalkan ayam kita tipenya tipe yang nggak suka ketemu ayam kontrol, walaupun bagus misalkan, karena memang speednya kita kalah. Kita bisa ngasih sharing itu. Jadi kita mengikat pelanggan itu dengan knowledge kita, dengan pengetahuan kita. Jadi wajib buat pelaku usaha perayaman, bukan cuma perayam sih, hampir semua jenis usaha, knowledge itu wajib. Nah, kita sambil itu. Jadi syarat pertama tadi kita knowledge-nya paham. Terus syarat keduanya ya jelas kita masuk ke komunitas. Masuk komunitas. Nah, ini hal yang paling sepele tapi banyak sekali orang yang tidak ngeh. Ternyata
hal sepele itu bisa menghasilkan omset atau penghasilan puluhan juta per bulannya. Contohnya kita jualan beras merah, kita sudah kenal, kita paham di dunia ayam gitu ya. Jadi pelanggan itu ketemu kita itu selain butuh beras merahnya, ya butuh yang lainnya, termasuk butuh kita jadi teman sharing mereka, solusi untuk kebutuhan mereka. Nah contohnya beras merah. Nah beras merah itu saya pelajari analisnya gini, harga di sini di Lebak Banten itu 5.000 per kilo. Per kilonya 5.000, lebih tinggi dari harga beras putih, gabah putih. Nah ketika kita giling, kita sharing dengan pemilik penggilingannya, itu paling tidak beras merah itu, gabah merah itu ketika kita giling itu menjadi 70% jadi berasnya. Jadi kita giling 1 kintal gabah, paling tidak itu jadi 70 kilo. Nah kalau kita hitung secara matematika, modal untuk beras merah itu di kisaran 7.000. Sementara kita tahu harga pasaran beras merah ketika ngecer di poultry itu 12.000. Nah, saya sempat tanya ke poultry, ketika saya ngesup atau kita ngirim ke poultry itu harganya berapa? Mereka nerima 10.000. Artinya kita sudah ada selisih keuntungan 3.000 per kilo. Per kilo loh. Ini baru bicara poultry. Nah, kalau kita bicara langsung ke teman kita atau ke komunitas, ketika kita ke kalang bawa misalkan 50 kilo, itu ke kalang besar habis itu. Kita jual 11.000, udah di tempat, udah dikemas itu habis. Kita bicara untung 4.000. Nah, kalau ke poultry jelas omsetnya tinggi. Tapi kalau kita hitung kasar, kita untuk mendapatkan omset satu hari 1 kintal di kota yang sedang gitu ya, ketika kita sudah kenal dengan komunitas tadi itu, kenal dengan poultry, itu mudah sekali. Kita anggap keuntungan netnya 3.000 dikali 1 kintal itu hanya sekitar 300.000 dikali 1 bulan, karena memang ayam itu makan tiap hari kan nggak bisa libur kan gitu ya. Itu bisa sekitar 9 juta 1 bulan. Itu baru dari beras merahnya. Kok mudah banget ngitungnya? Memang mudah. Kita hanya beli beras dari petani, beras merah dari petani, terus kita giling. Nah, nanti ke sana juga kan ngeling, kita tahu petani mana, daerah mana yang banyak beras merah. Kita bisa ngajak untuk kedepannya orang nanam beras merah dengan asumsi harga beras merah itu, harga gabahnya itu lebih tinggi dan sebagainya. Nah nanti beriring waktu kita juga membangun akses buat pelanggan kita. Jadi misalkan di daerah Kalang hari Rabu misalkan, nah kita datang ke sana hari Rabu, kita bawa kemasan beras merahnya untuk sampling sambil jualan di situ. Nanti kesananya kita tinggal minta nomor telepon, handphone, atau kita membuat grup WA yang kita jadikan kita sendiri jadi adminnya gitu. Kita menawarkan itu. Jadi kita siap delivery. Artinya ketika kita delivery, ya harganya walaupun ke mereka 11.000, cuma kita anterin, ya anggaplah kita jual 10.000, yang 1.000 buat ongkos dan sebagainya. Nah, itu baru dari sisi beras merah. Belum lagi ketika kita jual purjagonya, vitamin, terus obat-obatan yang ketika ayam ngadu, terus kayak semacam doping dan sebagainya. Itu menjadi daya tarik buat mereka. Artinya ketika saya ngubungin si A atau si B, semua masalah saya di ayam tuh ada, dari pakan, perawatan gitu. Ketika mereka bermasalah dengan nggak turun teli, orang tersebut ada, bisa gitu. Jadi solusi buat mereka, kebutuhan mereka. Karena memang kita tidak bisa pungkirin, kadang-kadang memang penghobi ayam itu mereka itu kadang-kadang malah orang-orang yang berkelas, orang-orang yang notabene punya uang, hobi di ayam gitu. Mereka itu royal dengan perawatan, royal dengan hal kayak gitu. Ya seperti itu. Artinya segmentasi di dunia ayam itu banyak sekali. Dan seperti yang saya sudah lakukan, karena memang saya masih hobi, terus saya juga dibatasi dengan kegiatan usaha. Itu hanya memanfaatkan waktu Sabtu Minggu kita hiburan, main ke Kalang. Itu saya mandu bakat. Kalau saya mandu bakat artinya ketika kita knowledge tadi, pemahaman kita masalah ayam tadi sudah menyeluruh. Ketika kita melihat ayam misalkan di Kalang, ada ayam yang bagus,
kualitasnya benar-benar bagus, menang gitu ya. Tapi pemiliknya masih orang awam atau orang nggak terlalu high, terus orang yang maaf orang yang agak kampung gitu ya. Kadang-kadang kita bisa dapatkan harga ayam dengan kualitas bagus dan hanya perlu sedikit polesan 1-2 minggu gitu ya. Itu harganya bisa 4 atau 5 kali lipat. Nah, terakhir saya beli ayam hari Minggu itu di Kalang hanya sekitar menang tapi ripuh-ripuhnya repot menang karena memang saya paham ayam itu belum waktunya turun ke Kalang, masih perlu pembentukan stamina lagi, tapi sudah diadu dan bakatnya luar biasa bagus. Saya datang ke rumahnya, saya tanya ayam itu mau dijual berapa, saya bilang gitu. Itu kayaknya agak repot dan sebagainya, perlu banyak dan sebagainya. Mereka nggak mau pusing, mereka sudah menang dan sebagainya. Saya jual kalau mau 400.000 mah, itu saya nggak nawar. Begitu dikasih 400.000, saya beli 400.000. Waktu itu begitu saya sehatin 1 minggu, saya tes di depan temen sambil saya ngirim beras merah ke tempat temen yang memang orang itu sudah potensial market buat saya, artinya orang yang mampu beli ayam dengan harga bagus gitu ya. Nah, kita ngobrol di situ, ngetes, minta tolong cari ayam yang seukuran dia terbaik gitu ya. Ayamnya nggak boleh dibawa pulang, dibayar dengan harga 1,5 juta. Itu hanya 1 minggu. Dia beli beras merahnya, beli ayam kita modal 400, 1,5 juta lakunya. Kayak gitu-gitu. Kasusnya banyak lagi. Ada ayam yang seri tapi ripuh kena jalu, ayam yang menang kena jalu. Yang penting intinya kita knowledge-nya tahu, terus pahami dulu bakatnya, pahami tipenya. Misalkan kita beli ayam itu kalah tapi memang diangkat gitu ya, diangkat tapi dia punya potensi yang besar untuk jadi ayam pemenang, kita beli saja dengan harga murah. Kita poles sedikit, kita tahu oh ayam ini maunya kalah longok, kalah pinggang atau menang jalu dan sebagainya. Nah, ketika kita memahami itu, mudah mencari uang sedikit, tambahan uang untuk di ayam. Itu kalau kita menjadi berprofesi menjadi pemandu bakat. Jadi itu kompleks. Kita paham di ayam, paham bagaimana memperlakukan ayam, paham bagaimana mengobatin ayam, paham bagaimana merawat ayam biar secepat sehat dan sebagainya. Itu sudah kompleks. Artinya kita itu jadi solusi buat peternak-peternak lain di banyak hal, baik dari masalah fasilitas kandangnya, obat-obatannya, termasuk ayamnya. Nah, yang terakhir kita ternak ayam berkualitas. Itu jaminan, artinya jaminan ketika kita punya ayam berkualitas, kita ternak, kita buat analisanya. Nah, terakhir saya buat analisa untuk ayam berkualitas. Analisa itu biaya pembesarannya sampai umur 6 bulan, 7 bulan sampai siap abar itu hanya sekitar 250.000. Enggak mahal, enggak mahal. Itu dengan manajemen yang bagus ya. Enggak mahal. Artinya dengan biaya pembesaran segitu, ayam berkualitas bisa ini kita jual karena kita sudah ngebrandnya sudah bagus dan sebagainya, pemahaman kita sudah bagus sebagainya. Kita ngejual dengan harga 1 juta itu enggak sulit. Yang penting ayam kita kualitas bagus, knowledge kita, pengetahuan kita bagus, bisa ngasih sharing buat pelanggan. Itu spesial baru. Spesial. Jadi semangat, walaupun kita penghobi ayam itu diidentikan dengan pejudi, tapi kita tetap optimis bahwasanya dunia ayam itu tidak sesempit yang mereka kira, bahwasanya untuk urusan judi di Galang itu hanya 10% dari segmentasi kita mencari uang di dunia ayam laga. Banyak hal positif yang kita bangun, komunitas, semangat olahraganya, banyak hal yang bisa kita bangun. Jadi tidak selalu dunia ayam laga itu identik dengan judi. Kira-kira demikian untuk sharing kali ini. Apabila nanti ada teman-teman yang pengen bertanya masalah bagaimana sih mengoptimalkan masalah mencari segmentasi, mencari uang di ayam itu, silakan tulis di kolom komentar. Kita sharing bareng-bareng, kita harus berbuat seperti apa. Yang penting intinya kita hobi dapat gitu ya, uang tetap harus dapat. Kira-kira seperti itu.
Saya akhiri, kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan di subscribe, silahkan di like. Kalau nggak suka abaikan saja, karena memang saya manusia biasa penuh dengan keterbatasan, tapi setidaknya saya punya niat baik untuk berbagi ke teman-teman bagaimana kita mampu berdaya dari sisi hobi kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.